Oke, halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulu semua ya, ini kembali ke channel elektronik dan yang tentunya berhubungan dengan audio ya teman-teman ya. Nah ini kita ada sebuah SMPS yang rusak ya, yang bukan rusak sih, yang trouble. Nah jadi trouble-nya ya biasalah SMPS lah, nanti kita akan jelaskan. Sebelum kita lanjut ke video kali ini, seperti biasa ya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Semoga yang menonton video saya ini selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja, selalu dalam keadaan yang tetap semangat untuk menjalani hari-hari ya teman-teman ya. Oke dulu ya. Jadi ini adalah sebuah SMPS HB, ya, SMPS HB atau Hall Bridge ya teman-teman ya. Nah ini rusaknya itu untuk rusaknya saya kurang tahu kenapa, cuma ada beberapa yang saya curigai dan saya sebenarnya sudah saya udah saya lakukan pengecekan gitu ya. Nah jadi yang kemarin rusak itu ya teman-teman ya. Nah benar-benar ini ada MOSFET-nya yang sudah saya lepas. Ini MOSFET-nya sudah saya lepas ya. Ini gimana nih? Nyangkut bro, nyangkut. Nah oke. Ini MOSFET-nya sudah saya lepas. Jadi ini adalah sebuah SMPS HB. Oke, saya ulang lagi ya, ini SMPS HB. Ini produknya dari Mas Samin Musa, ini keterangan ya, Samin Musa. Kelihatan ya? Samin Musa. Nah, ini layoutnya dari Mas Samin Musa. Nah, jadi kemarin sebenarnya sudah saya lakukan percobaan untuk saya cek apanya yang rusak gitu ya, dan ternyata benar ini short ya untuk MOSFET-nya, 2 biji nih short. Ini dia pakai IRFP 460, kelihatan nggak? Nah, IRFP 460. Nah, jadi dua-duanya ini IRFP 460. Oke, sambil kita ngobrol dulu ya, kita nyalakan, kita panasin solder. Nah, kita udah nyalakin. Nah, udah nyala. Kita panasin dulu, kita tunggu. Nah, biasanya ya teman-teman ya, inilah salah satu keunggulan dari SMPS, baik itu HB ataupun full bridge. Biasanya sih menurut saya ya, karena ini adalah salah satu keunggulan dari SMPS. Nah, kerusakan yang terjadi pada SMPS itu rata-rata itu hanya pada MOSFET ya teman-teman ya, hanya pada MOSFET. Jadi ada sebuah rangkaian yang utama ya, yaitu rangkaian yang terhubung dengan MOSFET ini. Biasanya ketika terjadi kerusakan pada MOSFET seperti ini, nah maka biasanya yang terjadi kerusakan adalah pada fuse. Ini fuse-nya. Nah sebenarnya fuse-nya juga putus, tapi ini udah saya ganti yang baru. Nah sekarang kita ganti fuse-nya ya. Nah kita udah pasang lagi fuse-nya yang baru. Nah ini fuse udah baru. Yang sebenarnya sebelum saya ganti ini udah putus juga karena akibat dari rusaknya MOSFET ini. Nah biasanya kalau tidak, jadi yang akan berkaitan dengan MOSFET biasanya adalah fuse dan ini adalah resistor untuk soft startnya ya teman-teman ya. Nah biasanya itu. Cuma kalau untuk yang resistor model seperti ini, saya lupa ini resistornya model apa ya. Kalau teman-teman dia tahu silahkan tulis di bawah. Biasanya kalau untuk yang resistor model yang pakai model R kapur, nah itu biasanya lebih gampang putus. Nah kalau ini enggak, ini lebih kuat dia teman-teman ya. Jadi yang kalah dia di bagian fuse-nya. Sekarang kita akan coba cek lagi untuk MOSFET-nya apakah benar-benar putus atau enggak. Kita sekarang pakai AVO, kita taruh saja di bagian dioda kayak gini teman-teman ya, bagian dioda ini. Nah kita sekarang cek, bebas mau kaki mana yang mau dicek ya teman-teman ya, kayak gini. Ini saya untuk negatifnya saya taruh di tengah. Sorry nggak kelihatan ya. Nah kayak gini ya, kayak gini. Nah untuk MOSFET yang normal harusnya tidak bunyi ya teman-teman, harusnya tidak bunyi. Karena ini MOSFET-nya sudah tidak normal, maka dia bunyi semuanya nih, short semua nih. Nah, kita balik juga sama, dia pasti akan short. Contoh kayak gini ya, tetap sama ya teman-teman ya. Jadi untuk mengecek MOSFET sebenarnya ya ada cara gampangnya gitu teman-teman. Ketika dicek dia short, bagian kaki-kakinya ini gate source dan drain-nya
kita cek dan itu istilahnya short, nah berarti sudah dapat dipastikan bahwa MOSFET-nya ini itu sudah tidak normal gitu ya teman-teman, sudah tidak dalam keadaan yang baik atau sudah rusak gitu ya. Nah sekarang kita akan coba ganti ya MOSFET-nya, ini sudah saya belikan. Nah ini saya beli online ya teman-teman ya, ini saya beli online. Nah nih, saya sudah belikan spare partnya. Harganya satu MOSFET ini nggak nyampe 10.000 ya teman-teman ya. Jadi ya anggaplah 20.000 untuk MOSFET, kan ada 2 biji, jadi anggaplah 20.000 gitu ya untuk harga ininya ya, MOSFET-nya ya teman-teman ya. Yang mana ya? Ini kok yang bungkus ini kok asal-asalan ya, IRFP ya, ini 260 karena tadi pakainya yang 4 ini ya, 460, maka kita harus 420 juga. Nah ini 420 4 berapa ya, 460 ding, 420. Oke, nah kita pasang dua ini ya. Nah ini tempatnya, yang lain kita singkirkan dulu. Untuk MOSFET-nya ini kita singkirkan dulu. Sekarang kita akan coba tes ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba tes dulu bagaimana keadaan atau kondisi dari MOSFET yang ini, yang sebagai pengganti nanti ya teman-teman ya. Ini keadaannya ya. Ini cabutan ya teman-teman ya. Saya nggak tahu untuk sellernya itu seperti apa. Yang jelas ini cabutan. Maksudnya cabutan itu dia memang bekas, MOSFET bekas tapi masih normal. Cabutan dari komponen-komponen yang lain ya, mungkin komponen elektronik yang sudah nggak terpakai. Sekarang kita coba tes ya. Ini saya tempelkan di tengah. Nah kalau MOSFET yang normal dia nggak short, dia muncul nilai tapi dia tidak short ya teman-teman. Dia tidak bunyi kayak gini. Nah dia tidak short. Nah dia tidak short seperti ini. Kalau misalnya ada keterangannya kayak gini, nggak masalah, yang penting dia tidak short, berarti satu ini normal. Kemudian lagi kita tes lagi. Nah di sini sama, dia tidak short. Nah dia tidak short ya teman-teman. Jadi untuk keadaan dari MOSFET ini, walaupun dia ini MOSFET bekas, tapi MOSFET-nya dalam keadaan yang normal ya, masih bagus ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba pasang. Jadi untuk SMPS ini kerusakannya saya duga cuma ada di bagian MOSFET aja. Untuk kenapa penyebab MOSFET ini bisa putus? Nah, biasanya terjadi konsleting. Nah, konsleting ini untuk SMPS jenis ini sebenarnya sudah ada OCP-nya. Nah, mungkin karena OCP-nya tidak sensitif atau tidak bekerja dengan normal, maka terjadilah kerusakan pada MOSFET-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu. Intinya kerusakan MOSFET ini terjadi karena konsleting di bagian mana? Di bagian outputnya atau di bagian bagian yang lain yang menyebabkan MOSFET-nya itu rusak. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ganti MOSFET-nya. Kita lepas dulu untuk bautnya ini sengaja masih saya tempelkan semua untuk bagian apa ini ya, bagian baut dan ini karet isolator. Nah, kita pasang teman-teman. Mungkin saya skip aja untuk bagian pemasangan MOSFET-nya ini, karena ya cuma masang aja, masa teman-teman nggak tahu, pasti tahu lah. Ya kita cepetin aja. Nah, oke teman-teman, kita udah lakukan penyolderan, udah kita solder, MOSFET-nya udah kita pasang kayak gini ya teman-teman ya. Ini udah normal. Sekarang kita coba tes. Nah, jadi MOSFET-nya udah kita ganti, ini yang bekas.
yang bekasnya. Ini yang baru sudah kita pasang. Fuse juga sudah kita pasang. Sekarang kita coba, kita akan nyalakan. Nah, nanti habis ini kita akan saya akan jelasin ke teman-teman sepengalaman saya ya, analisa saya kenapa bisa rusak, keunggulan dari SMPS itu seperti apa, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kabel powernya. Semoga enggak, kalau ini apa listrik saya trip, berarti ini masih ada yang salah gitu ya. Semoga bener. 1 2 3. Nah, normal ya teman-teman ya. Jadi lampu ini nyala, berarti dia sudah normal. Nah, sekarang kita cek untuk tegangan outputnya berapa. Kita taruh di volt DC. Nah, untuk SMPS ini tuh 90 volt DC ya teman-teman ya, outputnya ya 90 volt DC. Nah, kita akan coba. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, kelihatan ya, 90 volt DC ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba. Oh, 94. Ngeri. 94 normal ya. Jadi untuk ini berapa ya untuk AC-nya ya? Nggak bisa kayak gini. Oh, salah ding. Push listrik di rumah saya, coba lihat 240 volt, ngeri. Tinggi sekali ya. Oke ya, jadi ini normal ya teman-teman ya. Untuk outputnya normal, ya teman-teman ya, 90 DC harusnya, cuma karena mungkin listriknya ini sangat tinggi, jadi dia juga ikut mengikuti ya untuk outputnya. Nah, output untuk biasanya juga sudah ada 12 volt. Oke teman-teman ya, kita matikan saja. Nah, oke dulur, sekarang saya akan kenapa menurut saya SMPS itu lebih apa ya, istilahnya bukan lebih bagus, cuma lebih tergantung teman-teman. Cuma kalau saya disuruh milih antara trafo konvensional dengan SMPS, saya akan lebih prefer ke SMPS. Pertama, karena apa? Karena ketika terjadi kerusakan, penanganannya mudah, tinggal spare partnya aja. Kalau nggak ada spare partnya ya mungkin agak sedikit lebih lama, kita harus beli online dulu, kemudian kita harus ya intinya beli online dulu, harus menunggu gitu. Kalau trafo tidak seperti itu. Nah, tapi kerusakannya itu biaya penanganannya sangat murah, sangat mudah ya teman-teman. Ini dua MOSFET dan satu fuse itu tidak ada, kalau dihitung itu nggak ada 20.000 teman-teman, karena ini cuma 6 ribuan MOSFET-nya, sebenarnya cuma 6 ribuan, cuma saya bulatin aja jadi 10.000 gitu ya. 6 ribuan 12.000, kecuali tanpa ongkos kirim ya teman-teman. Ongkos kirimnya 17.000 sih, karena makanya tadi saya langsung beli banyak gitu. Kemudian ketika kerusakannya relatif lebih mudah ditangani untuk SMPS, dan untuk outputnya dia lebih stabil, apalagi SMPS yang sudah menggunakan full protect, ada OCP, ada PFC, ada macam-macam. Jadi SMPS yang sekarang berkembang itu sebenarnya sudah sangat bagus ya teman-teman. Nah, untuk trafo sendiri, keunggulan trafo menurut saya sih ada di bagian durable-nya, ada bagian kekuatan daya tahannya gitu, yang lebih istilahnya lebih bakoh gitu ya teman-teman ya. Oke dulu ya, ini karena SMPS-nya sudah selesai, kita akan pasang lagi ke powernya ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin video kali ini itu aja. Kalau ada yang misalnya kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar dulur-dulur semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini cuma sekedar berbagi pengalaman. Kalau ada kurangnya ya saya juga mohon maaf, karena ya namanya juga berbagi pengalaman ya dulur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.